warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sylvia Medianti dengan NIM 12511624509 dari kelas 2C BKPI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Fitra Herlinda SAG MAG. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan dalam pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam adalah cara atau strategi yang digunakan pendidik untuk membimbing, mengajar, dan membentuk peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tapi juga membentuk karakter dan akhlak yang baik pada peserta didik. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang pertama yaitu membentuk akhlak mulia. Dalam Islam, akhlak merupakan hal yang sangat penting karena mencerminkan kepribadian seseorang muslim. Contohnya seperti bersikap jujur, hormat, sopan kepada guru dan orang tua, serta menghargai sesama manusia. Tujuan yang kedua yaitu menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan. Pendidikan Islam bertujuan agar peserta didik semakin dekat kepada Allah SWT dan menjalankan perintahnya. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi peserta didik. Setiap manusia memiliki kemampuan, minat, dan bakat berbeda-beda, sehingga pendidikan Islam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi secara positif. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyiapkan manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, pendidikan Islam mengajarkan agar ilmu yang dimiliki tidak hanya berguna bagi diri sendiri saja, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, pada bagian yang ketiga, yaitu macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan tauhid atau religius, yaitu pendekatan ini menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui ibadah dan akhlak mulia. Dengan pendekatan ini, peserta didik diajarkan untuk mengingat Allah pada setiap aktivitasnya. Yang kedua, pendekatan akhlak. Pendekatan ini bertujuan membentuk perilaku yang sopan, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu seperti jujur, menghormati guru maupun teman. Yang ketiga yaitu pendekatan ibadah. Ini mengajarkan peserta didik untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berdoa kepada Allah. Dengan ibadah, seseorang akan memiliki hati yang lebih tenang dan dekat kepada Allah. Nah, yang keempat yaitu pendekatan keteladanan. Dalam pendekatan ini, guru memberi contoh perilaku yang baik kepada peserta didik. Karena pada dasarnya peserta didik lebih mudah meniru apa yang dilakukan guru dibanding hanya mendengarkan nasihat saja. Karena seorang pendidik harus menjadi teladan yang baik. Nah, yang kelima yaitu pendekatan pembiasaan. Pendekatan ini dilakukan dengan melatih peserta didik melalui kebiasaan baik terus-menerus. Contohnya seperti membiasakan salam, berdoa sebelum belajar, menjaga kebersihan, dan disiplin dalam belajar. Jika dilakukan terus-menerus, maka kebiasaan baik tersebut akan menjadi karakter yang baik pada peserta didik. Dan yang keenam yaitu pendekatan sosial. Pendekatan ini bertujuan membentuk sikap peduli, kerjasama, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, manusia diajarkan untuk hidup rukun dan saling membantu satu sama lain. Selanjutnya itu materi yang keempat, yaitu prinsip pendidikan Islam. Prinsip yang pertama yaitu adalah berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Artinya, semua pendidikan dalam Islam harus bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, prinsipnya yaitu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa manusia harus sukses di dunia tanpa melupakan kehidupan akhirat. Prinsip yang ketiga yaitu adalah mengembangkan jasmani dan rohani. Jadi, pendidikan Islam tidak hanya memperhatikan kecerdasan otak, tetapi juga kesehatan fisik dan kebersihan hati. Dan yang terakhir yaitu menanamkan nilai moral dan spiritual agar peserta didik memiliki akhlak yang baik. Kemudian kesimpulan. Pendekatan dalam Islam sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, mulia, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta generasi yang beriman, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan mengenai pendekatan dalam pendidikan Islam. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya pendidikan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.